Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang berbahagia, selamat datang di channel Mas Januar Official. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, SD kelas 4, kurikulum merdeka. Yuk kita belajar. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Topik A, bagian tubuh tumbuhan. Mari kita belajar. Di sini ada sebuah percakapan. Yuk kita baca bersama-sama. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu, tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, itu adik-adik ya. Dari percakapan sekilas ini, kita memahami bahwa tumbuhan sangat penting untuk manusia. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang tumbuhan. Kira-kira apa saja ya bagian tubuh dari tumbuhan? Kemudian, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Coba perhatikan percakapan di samping ini. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Nah, itu ya adik-adik. Jadi, ketika kita mau menyiram tanaman, maka kita harus siram dari tanah. Karena apa? Akar akan menyerap air. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba adik-adik, di sini kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu mengamati fungsi batang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: 1 batang bunga yang berwarna putih atau seledri, 2 pewarna makanan, 3 1 buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri, 4 stiker label untuk nama. Nah, untuk cara kerjanya, isilah gelas dengan air secukupnya, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat, celupkan seledri atau bunga ke dalam gelas, tulislah stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelas. Diamkan selama 1 malam. Nah, bisa dilihat gambar di samping itu ya. Jadi tiap gelas kita beri warna yang berbeda, kemudian seledri kita masukkan ke dalam gelas tersebut. Nah, kemudian kita diamkan 1 malam. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, kira-kira apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati? 3. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Dan 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Maka nanti seledri yang dimasukkan ke dalam gelas yang berwarna merah, daunnya akan berwarna merah. Kemudian seledri yang dimasukkan ke dalam gelas yang berwarna kuning, dia akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian seledri yang dimasukkan ke dalam gelas yang berwarna biru, dia juga akan berubah menjadi warna biru, seperti yang sudah kita lakukan percobaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, tumbuhan memiliki bagian-bagian masing-masing, seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang membantu tanaman bertahan hidup dan berkembang biak. Mari mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya.
Bagian tanaman yang pertama adalah daun. Daun yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Bagian selanjutnya adalah batang. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, kira-kira apa saja bagian tubuh tumbuhan? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Yang terakhir, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Mari kita belajar lebih lanjut. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar selain menyerap air, nutrisi, dan menopang tumbuhan, akar juga menyimpan makanan seperti kunyit, singkong, dan lain-lain. Mereka juga dapat membentuk hubungan simbiosis dengan jamur dan bakteri. Akar terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah akar tunggang, kemudian yang kedua adalah akar serabut. Ciri-ciri dari akar tunggang yaitu memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan akar serabut memiliki ciri-ciri dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, dari dua perbedaan ini adik-adik ya, akar tunggang itu biasanya lebih besar, sedangkan akar serabut itu seperti rambut yang kecil-kecil seperti serat, sedangkan akar tunggang itu lebih besar-besar. Nah, begitu adik-adik ya, semoga adik bisa membedakan. Oke, kita lanjut. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah organ utama dalam proses fotosintesis, di mana tumbuhan membuat makanan mereka sendiri menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Macam-macam tulang daun. Yang pertama adalah daun menyirip. Yang kedua, daun menjari. Yang ketiga adalah daun melengkung. Yang keempat adalah daun sejajar. Kenapa dikatakan daun menyirip? Karena tulang daunnya berbentuk seperti sirip ikan adik-adik. Nah, maka daun tersebut dinamakan dengan daun menyirip. Sedangkan daun menjari yaitu tulang daun seperti jari-jari tangan manusia. Dan yang daun melengkung yaitu daunnya mempunyai ciri-ciri yang agak lebar dan tulang-tulang daunnya melengkung. Kemudian yang selanjutnya adalah tulang daun sejajar. Kalau diperhatikan, mempunyai tulang daun utama yang ada di tengah, tulang daun kecil-kecil yang sejajar dengan tulang daun utama. Nah, itulah macam-macam tulang daun. Yang selanjutnya, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang tanaman mendukung daun dan bunga, mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, juga untuk menyimpan makanan untuk digunakan di masa mendatang. Nah, kira-kira tumbuhan yang menyimpan makanan di batang apa ya adik-adik? Ya, seperti sagu, tebu. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut menyimpan cadangan makanan di dalam batang. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk buah. Pada tumbuhan berbunga, buah adalah struktur yang membawa dan melindungi biji. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah.
buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, itu adik-adik ya, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsi-fungsinya. Nah, sekarang manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Kira-kira apa saja ya? Coba kita perhatikan di gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan pangan untuk menjadikan tenaga dan nutrisi dan vitamin pada tubuh manusia. Coba kita lihat yang gambar yang kedua, adik-adik. Manfaat bagian tumbuhan yang kedua adalah sebagai bahan perabotan rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Kemudian gambar yang ketiga, manfaat bagian tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, itu adik-adik manfaat-manfaat tumbuhan bagi manusia. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, terima kasih adik-adik. Kita tadi sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kurikulum merdeka pada kelas 4, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.